Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Ya, puji Tuhan di hari Minggu ini kita kembali bertemu. Kita mau sekolah minggu bareng-bareng tapi dari rumah masing-masing. Ya, untuk mengawali sekolah minggu hari ini, mari kita angkat pujian Kudaki-daki. Bisa bagi berdiri nari-nari di rumah ya. Adik-adik, walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, tapi seperti lagu yang baru saja kita nyanyikan, kita percaya bahwa Tuhan kita itu ada di mana-mana, di rumah, di gereja, di saat kita senang ataupun sedih, di saat corona maupun tidak corona, Tuhan itu selalu ada menyertai kita. Nah, sebelum melanjutkan sekolah minggu kita, mari kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu kemarin ya Bapak, dan kami boleh kembali menikmati hari Minggu ya Bapak, hari yang Engkau sediakan untuk kami beribadah, beristirahat ya Bapak. Kami mau serahkan sekolah minggu kami hari ini ke dalam tangan-Mu, Engkau yang akan mempersiapkan hati kami untuk memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan di tempat kami masing-masing. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, untuk lagu kedua, mari kita nyanyikan Di Dalam Luar Atas Bawah. Adik-adik bersuka cita enggak di rumah? Ya, tadi kan kita nyanyinya yang bersuka cita gitu. Jadi tentu harus bersuka cita ya adik-adik. Nah, sekarang kita mau belajar lagu baru nih adik-adik. Lagu baru ini ciptaannya Pak Ure. Ya. Nah, judulnya Bersuka Cita. Seperti apa lagunya? Kita dengarkan bareng-bareng ya. Selalu karena Yesus menjagaku, bersuka cita selalu karena Yesus peliharaku, bersuka cita selalu karena Yesus
bersukacita selalu di nama-Mu. Haleluya, Yesus Maha Besar. Haleluya, ajaiblah karyanya. Haleluya, Raja segala bangsa. Ya, Adik-adik gimana? Udah bisa ya lagunya? Sekarang kita coba nyanyiin bareng-bareng 2 kali ya. Sukacita selalu karena Yesus menjagaku. Bersukacita selalu karena Yesus peliharaku. Bersukacita selalu karena Yesus menolongku. Bersukacita selalu puji nama-Mu. Haleluya, Yesus Maha Besar. Haleluya, ajaiblah karyanya. Haleluya, Raja segala bangsa. Bersukacita selalu karena Yesus menjagaku. Bersukacita selalu karena Yesus peliharaku. Bersukacita selalu karena Yesus menolongku. Bersukacita selalu puji nama-Mu. Haleluya, Yesus Maha Besar. Haleluya, ajaiblah karyanya. Haleluya, Raja segala bangsa. Ya, adik-adik bagus ya lagu ciptaan Pak Urip. Ya, diingat-ingat ya lagunya, besok kapan-kapan kita nyanyiin lagi. Nah, sekarang udah saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati, pikiran kita untuk menerima ajaran firman Tuhan. Kita mau nyanyi, Ku Ingin Dengar Cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Bagaimana kabar hari ini? Baik bukan? Pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mata ditutup, tangan dilipat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus,
terima kasih pagi hari ini Tuhan telah memberi waktu yang indah bagi kami untuk bersekutu bersama teman-teman. Tuhan Yesus, pimpinlah kami di dalam mendengarkan firman-Mu. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu hati dan pikiran kami, supaya kami boleh siap mendengarkan firman-Mu. Dengan nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Filipi 4 ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, kukatakan bersukacitalah. Siapa di antara adik-adik yang rajin menggosok gigi? Wah, pintar ya. Menggosok gigi itu memang baik untuk kesehatan gigi kita. Itu sebabnya ribuan tahun yang lalu sudah mulai orang-orang pada menggosok gigi. Bangsa Babilonia kuno pada 3500 sebelum Masehi mengunyah rempah untuk sikat gigi. Orang Asia dan Afrika biasanya juga menggunakan ranting, akar atau bagian pohon yang telah diuapi untuk dikunyah. Nah, orang Arab memakai kayu yang namanya kayu siwak. Ada juga sumber kepustakaan yang menyebutkan bahwa sikat gigi dalam bentuk awal digunakan oleh bangsa Cina pada kisaran tahun 1500-an. Sikat gigi tersebut sudah memiliki bulu dan bagian tangkainya sebagai pegangan. Adapun bulu sikat yang digunakan pada waktu itu diambil dari bulu babi, khususnya di bagian leher. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, sikat gigi kemudian lahir sebagai barang yang diproduksi secara massal di perdagangan. Nah, seperti yang dipakai adik-adik sekarang, ya, siapa yang punya seperti ini? Nah, inilah yang sekarang kita gunakan. Tetapi tahukah adik-adik, pertama kali sikat gigi ini diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara. Apa toh napi itu? Narapidana. Jadi orang yang dipenjara loh. Nah, siapa? Pria bernama William Addis. Ini tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Lah, saat masih berada di dalam penjara, Addis kebingungan akan bekerja apa ya bila nanti sudah keluar dari penjara. Nah, suatu pagi seperti biasa Addis membersihkan giginya dengan menggunakan elap, ya, dengan menggunakan elap untuk menyikat giginya. Tiba-tiba Addis mendapat ide yang cemerlang.
sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu-bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Lah, jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Nah, adik-adik, setelah Adis dibebaskan dari penjara, Adis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi yang diciptakan di dalam penjara waktu itu. Nah, ternyata sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya, menjadi orang yang berada dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Adis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Adis juga mampu memperkerjakan banyak orang di perusahaan miliknya. Adik-adik, luar biasa bukan? Luar biasa sekali. Ya, kisah William Adis ini, sekalipun ia di penjara, ia ternyata tetap bisa berkarya yang luar biasa. Di Alkitab ada juga loh orang hebat seperti itu. Siapa dia? Adik-adik tahu? Dia adalah Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayatnya yang keempat berkata, bersukacitalah, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Rasul Paulus mengajak jemaat Filipi untuk bersukacita, bahkan senantiasa bersukacita. Siapa adik-adik yang senantiasa bersukacita? Rasul Paulus mengajak orang di Filipi dan kita semua untuk bersukacita. Yang menarik, surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus sewaktu ia sedang berada di dalam penjara. Lah, Paulus menjelaskan dirinya dalam keadaan terkurung di penjara, tidak leluasa bergerak kemana-mana, tidak bisa. Toh ia tidak bersusah hati. Malahan ia tetap bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Mengapa? Karena segala sesuatu yang terjadi terhadap Paulus, bahkan pemenjaraannya pun
justru menyebabkan kemajuan Injil. Disinilah nasihat Paulus untuk bersukacita dalam kesusahan menjadi hidup. Karena ia sendiri menghidupnya. 5 kali kata sukacita. Anak-anak, adik-adik, Filipi 1 ayat keempat. Filipi 1 ayat 25. Filipi 2 ayat yang kedua dan Filipi 2 ayat 29, Filipi 4 ayat yang pertama. Dan 11 kali kata bersukacita. Karena itu surat Filipi sering disebut sebagai nyanyian sukacita. Paulus dengan tema utamanya bersukacitalah dalam Tuhan. Hari ini adik-adik, di tengah pandemi kita mungkin juga mengalami berbagai kesulitan, kesusahan. Kita tidak bisa leluasa bermain, tidak bisa leluasa melakukan kegiatan. Tapi kita harus belajar di rumah, bermain di rumah, beribadah pun harus di rumah. Nah, kita mungkin merasa terkurung seperti di penjara. Namun, biarlah di dalam rumah kita masing-masing kita tetap dapat bersyukur dan bersukacita dalam Tuhan. Semangat ya adik-adik. Mari kita tutup dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi hari ini Tuhan telah memberikan firman yang indah bagi kami. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan pimpin agar kami boleh senantiasa bersukacita bersama Tuhan. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dengan nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah menerima sukacita dari Tuhan. Kita mau belajar untuk selalu bersukacita dalam keadaan apapun. Nah, sebagai respon karena Tuhan sudah mengasihi kita dan memberikan kita sukacita yang melimpah, kita mau memberikan persembahan. Adik-adik bisa menitipkan persembahan ke orang tua masing-masing ya. Nah, untuk mengiringi persembahan kita mau nyanyi Sungai Sukacita. Ku
kita sudah memberikan persembahan. Sekarang kita mau berdoa persembahan dan doa penutup. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa, kami sudah memberikan persembahan ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang kami kumpulkan agar dapat berguna ya Bapa, dan melatih kami untuk selalu memberikan sedikit dari yang kami miliki ya Bapa untukmu ya Bapa, karena Engkau yang sudah memberikan segala yang kami butuhkan. Terima kasih ya Bapa, Engkau sudah menyertai sekolah minggu hari ini. Kiranya Engkau yang akan menanamkan firman Tuhan ke dalam hati dan pikiran kami, dan Engkau yang akan menyertai seminggu ke depan kami berkegiatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya adik-adik, kita sudah ada di penghujung sekolah minggu hari ini. Kita mau menutup ibadah kita dengan menyanyikan Yesus di dalam rumahku. Walaupun kita belum bisa bertemu di gereja, tapi ingat selalu ya untuk tetap bersyukur dan bersukacita selama beraktivitas maupun beribadah di rumah. Sampai ketemu, selamat hari Minggu.